Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Ada yang bersukacita, tangannya dilambai-lambaikan ke atas dulu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pagi, shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang menyaksikan live streaming untuk ibadah raya pagi hari ini. Saya menyapa dengan shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita pagi hari ini mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan kita mau menaikkan ucapan syukur yang terbaik bagi nama Yesus Tuhan. Bahwasanya kita ada sampai saat ini itu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Amin. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan-Mu Tuhan, yang Kau sudah berikan kepada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat ada, kami dapat sehat, kuat, mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mau mengucap syukur dan selalu bersyukur Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik pagi hari ini lewat pujian penyembahan kami. Kami sadar bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menolong kami. Tidak ada satupun yang dapat meluputkan kami daripada maut Tuhan, selain penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau Tuhan Allah yang baik dan luar biasa. Kami percaya saat pujian penyembahan kami naikkan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu membawa kami pada damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, bahkan kemenangan sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Mari Engkau yang percaya bawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan sebagai Tuhan Allah yang hidup. Dia Raja di atas segala raja, Allah pemenang, Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati
firman-Mu, rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Biar hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang memberikan kami kehidupan, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah gentar menghadapi kehidupan kami, karena kami berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kau Tuhan Allah yang perkasa, Kau Tuhan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami mau lebih sungguh lagi bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan. Dan yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Beri senyum aja ya, beri senyum kanan kiri. Gak usah tos, gak usah salaman, beri senyum kanan kiri, katakan shalom. Tuhan mengasihimu, Tuhan sumber kekuatanmu. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin hanya tak ku mengandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak ku mengandalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan adalah Allah sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana dan rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini
tak ku mengerti. Kau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari yang percaya akan suara malaikat pujianmu katakan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. mari sekali lagi naikkan pujian yang deras kepadamu. Katakan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama berdiri. pagi hari ini kita semua percaya di tempat ini bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Rancananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mungkin saat ini doa kita belum terjawab, atau mungkin sudah ada yang dijawab, kita bersyukur. Yang belum dijawab, nantikan jawaban Tuhan. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia pasti dan dia tahu waktu yang terbaik bagi setiap kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang percaya mari angkat kedua tanganmu. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan
percaya tidak ada rencana Allah yang jelek atas setiap kami. Rencana-Mu membawa kami kepada kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang sukses di dalam setiap karier kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan ucapan syukur kami persembahkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, sehingga ibadah kami ini sungguh-sungguh merupakan ibadah yang berpusat kepada penyembahan kepada Allah yang benar, Allah Israel yang dahsyat, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menjadikan langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kami boleh beribadah kepada Allah yang benar, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah turun ke dalam dunia, menyatakan dirinya sebagai manusia Yesus Kristus, dan yang telah mati di kayu salib, dan yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, dan senantiasa akan penyertaan-Mu akan membawa mereka daripada kekekalan menuju kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa urapan Roh Kudus turun atas setiap kami, jemaat yang sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati mereka, taruhkan roh hikmat kepada mereka, ketajaman di dalam roh mereka untuk menangkap maksud Tuhan lewat firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang akan menjadikan kami semua jemaat di tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, karena tanpa Engkau hamba-Mu tidak ada artinya. Biarlah roh hikmat, roh pengertian, dan saat ini kuasa Engkau berikan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan firman yang hidup, yang akan memerdekakan setiap kami. Apa yang kami tidak mengerti, biarlah melalui firman yang Tuhan sampaikan kepada kami boleh mengerti. Dan apa yang kami mengerti, kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap untuk mendengar, dan kami siap merenungkan dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan firman, di mana saya berjanji bahwa saya akan menyampaikan macam-macam persembahan. Kalau kemarin dulu saya sampaikan tentang persepuluhan, hukumnya wajib atau tidak, apakah persepuluhan itu hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sudah jangan dibingungkan dengan segala pengajaran hamba-hamba Tuhan yang dikatakan bahwa perpuluhan itu bukan untuk pendeta, tapi untuk suku Lewi. Kalau saudara mendengar pengajaran ini, berarti saudara dan saya digiring kepada pengajaran hukum Taurat. Ya. Jadi kalau ada orang berkata kalau bukan orang Lewi tidak boleh menerima persepuluhan, ya, kalau ada orang yang mengajarkan demikian, itu berarti dia membawa saudara dan saya kepada pengajaran hukum Taurat. Lalu kalau perpuluhan diberikan kepada janda-janda yatim piatu, tambah salah lagi. Kenapa saudaraku? Janda-janda dan yatim piatu bukan suku Lewi. Ya. Ini pengajaran yang sangat amburadul, saudaraku.
Makanya saudara dan saya harus mengerti pengajaran yang benar. Dikatakan janda-janda dan yatim piatu itu diberikan persembahan lewat diakonia gereja. Ya, jadi ini sedikit ulasan supaya pada waktu sudah mendengar. Ya, lalu perpuluhan yang dimasukkan ke gereja itu untuk siapa? Ya, saudara, kita harus tahu benar-benar firman. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan tentang persembahan Nazar. Yuk kita baca Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat 29. Hakim-Hakim 11 ayat 29 mulai. Dikatakan Nazar Yefta. Lalu Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan di daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Ammon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Ammon itu ke dalam tanganku, maka apa yang akan keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Ammon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai dekat Ninip. 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Ammon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang dari ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul retana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Ammon. Katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan ia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan, saya katakan kepada saudara, apakah nazar itu?
Nazar adalah janji manusia kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, setiap orang yang bernazar kepada Tuhan, dia harus segera menepati janjinya kepada Tuhan dan nazarnya kepada Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Sebab nazar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Banyak mukjizat terjadi di saat kita bernazar kepada Tuhan. Di saat kita mengambil keputusan berjanji di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi secara luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Khususnya di saat di dalam kesesakan. Yeftah, seorang yang diangkat menjadi hakim. Sebelum ada kerajaan, Israel diperintah oleh seorang hakim. Dan Alkitab berkata, saat itu bangsa Israel memiliki musuh, yaitu bangsa Amon. Bangsa yang seringkali mericui, bangsa yang selalu membuat sengsara bangsa Israel, bangsa yang seringkali merebut segala hasil panen bangsa Israel, dan seringkali membuat penderitaan bagi bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Yeftah, Yeftah menyadari saudaraku, Israel di dalam keadaan terpuruk. Lalu saat itu keluarlah nazar. Nazar itu ujar, ya, kalau bahasa orang Jawanya, ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau aku nanti bisa mengalahkan Bani Amon, maka yang keluar dari pintu rumahku, yang menyambut aku akan persembahkan kepadamu sebagai korban. Makanya jangan sembarangan ngomong. Ya, Yeftah nggak sadar, saudaraku, bahwa yang keluar dari rumahnya itu bukan anjingnya, ya, bukan binatang piaraannya, tetapi pada saat Yeftah menang atas bangsa Amon, dia pulang ke Mispa. Anak perempuannya satu-satunya, anak tunggal, itulah yang keluar dari rumahnya, membawa rebana dan menari-nari di hadapan ayahnya. Begitu Yeftah melihat anaknya keluar dari pintu rumahnya, saudaraku, Yeftah hancur hatinya. Karena apa? Dia ingat, dia sudah ngomong sama Tuhan, dia sudah nazar kepada Tuhan, bahwa orang yang pertama menyambut dia di saat dia pulang dalam keadaan menang, dialah yang akan dikorbankan menjadi milik Tuhan. Lalu dia berkata, anakku, engkau yang membuat aku celaka, karena aku sudah membuka mulutku untuk bernazar kepada Tuhan. Dan Yeftah adalah orang yang luar biasa. Sekali dia ngomong, dia nggak pernah tarik omongannya. Makanya jangan jadi orang Kristen yang suka ngomong tapi nggak pernah menepati janji. Itu namanya mencela. Saudara yang ngomong, bukan saya. Jadi kalau ngomong itu harus ditepati. Amin. Lalu anak Yeftah berkata, Bapa, kalau engkau sudah bernazar kepada Tuhan, lakukanlah itu kepadaku. Cuma aku minta waktu 2 bulan. Aku akan pergi ke pegunungan menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku. Yeftah berkata, pergilah anakku. Dan saat itu anak gadis Yeftah pergi ke pegunungan selama 2 bulan. Dia nangis menyesali akan kegadisannya. Dan saudaraku tahu, setelah itu anaknya kembali kepada Yeftah. Dan Yeftah mengambil keputusan membuat anaknya menjadi korban di hadapan Tuhan di atas mezbah persembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sejak di dalam saatnya Yeftah melakukan firman, janji nazarnya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu dahsyat atas Yeftah.
Dan Yeftah sebagai seorang hakim yang membawa bangsa Israel mengalami kemenangan dan kemakmuran dan pemulihan. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, seorang anak Tuhan yang bernasar, Alkitab berkata, saudaraku, yang pertama, Tuhan ingin supaya saudara dan saya jangan menunda-nunda janjimu kepada Tuhan. Mungkin kau gak punya pekerjaan, kemudian pada waktu kau punya, lalu pada saat engkau susah, engkau bernazar kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan, aku akan memberikan persepuluhan kepadamu. Hati-hati. Kalau saudara sudah dapat pekerjaan dan saudara tidak membayar nazarmu, Tuhan berkata, engkau orang bodoh. Kita baca, saudaraku. Kita bilangan. Kita bilangan 23. Ulangan 23, sorry. Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Tentang nazar. Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi kalau suatu saat saudara sudah bernazar janji sama Tuhan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu akan menjadi dosa bagi kita. Saudara jangan berpikir dosa itu cuma berzina, dosa itu cuma membunuh, dosa itu cuma menipu, ya. Kemudian berkata bohong. Ada satu dosa yang saudara dan saya seringkali nggak sadar, bahwa saudara, kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, nggak pernah menepati janji nazar kita kepada Tuhan, dan itu akan dituntut oleh Tuhan. Satu hari saya pulang pelayanan dari Jakarta. Saya naik kereta, di samping saya seorang bapak kokoh begitu. Kemudian saya tanya, mau kemana? Ke Surabaya, Pak? Iya. Tinggal di Surabaya? Oh enggak, Pak, saya di Jakarta. Bapak kerja apa? Lalu dia berkata, dia adalah kerjaannya desain interior. Dia berkata, saya dapat proyek mengerjakan interior bank, hotel di Surabaya, Pak. Dan dia sebutkan tentangnya. Oh ya. Lalu dia tanya kepada saya, kalau Bapak kerja apa? Bapak tinggal di Surabaya? Iya, saya tinggal di Surabaya. Kerja apa? Dulu saya kerja kayu jati, karena saya memang tukang mebel. Tapi sekarang saya kerjanya bukan kayu jati, tapi kayu salib. Maksudnya Bapak apa? Saya berkata, saya sekarang ada jadi hamba Tuhan yang memberitakan kasih Kristus kepada orang. Oh, Bapak pendeta? Iya. Lalu ngobrol. Lalu sampai satu saat dia ngomong begini, Pak, kalau ke Jakarta mampir ya. Wah, ini berarti sudah cocok nih ngobrolnya.
Soalnya kalau tidak cocok, tidak bakal mampir rumah. Ya. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Jalan Kartini 2, Pak. Oke. Nomor berapa? Dia sebutkan nomornya, Bapak. Pak, saya ini punya anak laki 2. Tapi yang pertama itu kurus, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Lalu saya katakan, oh ya? Lalu dia berkata, sampai anak adiknya yang kecil, yang nomor 2 itu lebih sehat, lebih gemuk, lebih dominan, lebih lincah daripada kokonya. Lalu saya tanya, kok bisa begitu? Sudah kamu bawa ke dokter? Sudah. Kata dokter, dia suka batuk pilek itu karena alergi debu. Oh ya? Lalu pada saatnya saya tanya sama dia, saudara, Pak, apa Bapak pernah bernazar kepada Tuhan? Dan Bapak nggak bayar nazar itu. Lalu dia berhenti berpikir sejenak. Lalu dia ngomong, apakah ini ya Pak yang membuat anak saya sakit-sakitan dan tidak bertumbuh normal? Saya berkata apa? Saya pada waktu istri saya hamil, saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau anak saya pertama ini laki, saya mau berhenti merokok. Saudara, akhirnya kandungan itu mulai berjalan 6, 7, 8 bulan sampai saatnya melahirkan. Keluarlah anak pertama benar-benar laki, dinamai Kelvin. Dan pada saat itu apa yang terjadi, saudaraku? Istrinya ngomong sama dia, Pak, kamu sudah janji sama Tuhan tuh, nek anakmu laki, kamu berhenti merokok. Ya nanti aja, nanti Pak usahakan berhenti. Tapi gak pernah berhenti, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, ini dia tunda-tunda sampai anak itu kira-kira sudah berumur 3-4 tahun. Disusun adiknya, namanya Mario. Saya masih ingat, saudara. Dan apa yang terjadi, adiknya ini lebih gendut, sehat. Kakaknya disakit-sakitan, batuk, pilek, panas, terus onoi. Lalu saya berkata, Pak, bayar nazarmu. Nanti Tuhan akan berbuat sesuatu yang tidak pernah bisa kamu pikirkan. Oke Pak, kalau Bapak ke Jakarta lagi tolong mampir ya. Oke, saya minta nomor HP-mu. Dia kasih nomor HP. Kemudian pada 2 bulan lagi saya pelayanan ke Jakarta lagi. Saya berkata, Pak, Bapak posisi di mana? Di Surabaya, Jakarta. Dia berkata ada di Jakarta, Pak. Oke, Selasa saya kosong, tidak ada pelayanan, saya mampir ya. Kebetulan saya nginep di Hotel Pecenongan, dekat banget dengan Jalan Kartini 2. Akhirnya saya mampir. Lalu pada saat dia ngomong sama istrinya, nah ini ada Pak Pendeta Hendra dari Surabaya, ayo kenalin. Saya kenalin. Kemudian 2 anak laki-laki itu dibawa keluar. Dia perkenalkan kepada saya, ini Pak anak saya, David, kurus, pucet, tidak bergairah. Tapi yang kedua Mario, anaknya gendut, sehat. Bahkan dia berkata, ini anak yang kedua ini gak pernah sakit, Pak. Lalu dia berkata kepada saya, Pak, hari ini saya mau melakukan nasihat Bapak untuk berhenti rokok. Begitu istrinya dengar, makanya dia ngomong, mumpung ada pendeta,
Jadi dia dapat angin dari istrinya. Langsung dia ngomong, makanya toh papi itu gak pernah sih. Udah gua ingetin gak pernah bayar nasarnya. Sekarang baru ketemu Pak Hendra baru. Lalu saya berkata, Pak, keluarkan rokokmu dan koreknya sekalian. Ternyata koreknya Dupont, saudaraku. Harganya 2,5 juta. Aduh. Lalu dia berkata, lalu setelah itu saya berkata, ayo Pak, kita doa. Kamu benar-benar ambil keputusan mau melepaskan rokok dan jangan pegang lagi dan jangan merokok lagi. Lalu saya doakan saudaraku kelepasan dari rokoknya. Lalu dia tanya kepada saya, Pak, koreknya bagaimana? Soalnya nanti opo saudaraku. Koreknya bagaimana? Ya terserah kamu lah. Ya, saya nggak mau bawa korek Dupont, nanti saya jadi perokok juga. Akhirnya saya berkata, sekarang ini rokok kamu remas sudah buang ke dalam tempat sampah. Kemudian ini nanti saudaraku, koreknya kamu pakai untuk museum, kenang-kenangan. Dan saudara tahu, saat itu terjadi sesuatu pemulihan. Berapa bulan lagi kemudian saya masuk Jakarta lagi, saya telepon dia, bagaimana keadaanmu, anakmu bagaimana? Satu hal yang saya dengar saudaraku, dia berkata, Pak, anak saya sejak saya benar-benar nurut berhenti merokok, anak ini juga berhenti sakitnya. Amin. Ini sesuatu yang seringkali tidak masuk akal. Hanya karena bayar nasar saudaraku, maka tulah sakit penyakit itu dibuat Tuhan berhenti. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau engkau bernazar kepada Tuhan janji apapun saudaraku, kalau sudah janji barang, sudah persembahkan barang, kalau sudah janji kepada Tuhan dengan sesuatu, bayar nazarmu, kembalikan sebagai korban persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu. Amin. Yang kedua, hati-hati dengan nazar janji kepada Tuhan. Kita baca kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kelima. Saudara, kalau jadi pengkhotbah jangan perjanjian baru. Nanti sampai besok tak ketemu. Pasal 5 ayat 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetapi tepatilah nazarmu, karena lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saudara, banyak orang gagal di dalam pekerjaan. Itu bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia kurang modal, tapi seringkali banyak pekerjaan anak-anak Tuhan jadi berantakan, rugi, bangkrut, kerja apa saja susah. Saudaraku, saya beritahukan salah satunya adalah dosa nazar yang tidak pernah dibayar oleh Tuhan kepada Tuhan. Dikatakan, apakah Allah perlu menjadi murka dan merusak pekerjaan tanganmu
Jadi kalau saudara dan saya hari ini sebagai orang Kristen, sebagai pengusaha-pengusaha yang ingin sukses dan diberkati oleh Tuhan, dan hari-hari ini, tahun ini, engkau akan melihat penyertaan Tuhan dan keberhasilan di hadapan Tuhan. Hati-hati, pernahkah engkau janji sama Tuhan dan sampai hari ini engkau belum bayar? Satu hari saya diundang khotbah di satu kantor ekspedisi di Surabaya Utara. Ekspedisi ini luar negeri dan dalam negeri, berarti luar biasa, cukup kaya. Saya khotbah di antara karyawannya. Selesai khotbah, saudaraku, saya diajak masuk kantor. Ruangannya mewah banget. Ngobrol, saya tanya, bagaimana Pak? Kerjaannya lancar, puji Tuhan Pak. Tapi ada masalah, tagihan saya ini banyak mendek, sekitar 3,5 M. Ada yang 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada 2 tahun. Saya berkata, masa toh? Ekspedisi masa diutang sampai 6 bulan, sampai 2 tahun? Dia langsung buka almari, saudaraku. Satu tumpuk langsung diseret keluar, ditaruh di meja. Lalu dia berkata, Pak, tolong doakan ya, supaya tagihan ini semuanya cair. Utang wis 2 tahun tak dibayar, saudaraku. Lalu pada saat dia ngomong seperti itu, dia nasab, dia ngomong di hadapan saya, Pak, makanya hati-hati ya. Kalau ini nanti banyak yang cair, mobil saya Kijang G, saya akan serahkan kepada gereja. Waktu itu kami masih ada di Tristar. Saya berkata, benar Pak? Ya, pakai untuk pelayanan. Puji Tuhan, saudaraku. Saya doa, saya tumpang tangan atas mak tagihan yang ada 6 bulan, 9 bulan, 2 tahun. Rasanya itu sudah ditaruh di sana. Ini termasuk pelanggan-pelanggan yang blacklist. Sudah tahu? Dalam waktu tidak ada 2 minggu, Tuhan lakukan mukjizat. Yang 2 tahun itu yang lebih dulu bayar, justru yang 2 tahun itu yang lebih dulu bayar. Gak masuk akal. Yang 2 tahun. Biasanya uang naik utang wis kesuwen, pura-pura lali. Naik di utang. Dan apa yang terjadi semua kemudian, saudaraku, itu map yang tumpuannya, saudaraku, sekarang sudah mulai berkurang, tinggal sedikit. Satu hari saya ngomong begini sama dia, Pak, aja lali Kijang gini. Pendeta itu kan sukai cuma kerjanya ngelek atau. Amin. Tapi kadang-kadang orang nek dilekno tambah ngamuk. Tapi di sini tidak ada yang dilekno ngamuk ya. Lalu dia ngomong sama saya begini, yang membuat saya kaget. Dia ngomong begini, maaf Pak, Kijang ini saya kasihkan karyawan saya untuk operasional. Saya madep, saudaraku. Ya enggak apa-apa. Kecewa didik, iya. Masih pendeta yang perasaan bisa kecewa, saudaraku. Tapi ini rahasia, jangan cerita orang. Oke. Sejak itu saya tidak pernah ngomong. Karena semua resiko itu ditanggung penumpang, bukan sopir. Amin. Sudah naik bis, kehilangan, kerusakan, kecopetan ditanggung. Naik sopir kan nanggung, play jadi sopir. Jadi semua harus jaga diri baik-baik sendiri, jaga barang-barangnya dengan baik. Amin. Pagi-pagi 1:30 dia telepon saya,
Ini saya ngomong di dalam nama Tuhan Yesus dia. Dia ngomong, Pak Indra, tolong bantu doa. Kontainer yang dari perak bawa biji plastik, satu kontainer dirampok. Lalu dia berkata, Pak, ini barang kalau gak ketemu, saya bisa diklaim 200 juta lebih. Pendeta itu kerjaannya nanganin doa orang susah. Tapi nek seneng, gak ketok irungi. Irungi ditutupi masker soalnya. Saya berkata, lo gak bisa, Pak? Iya. Dirampok di tengah jalan. Sopirnya ditaleni, dibuang notol. Dia lapor polisi. Karyawannya golek dukun. Kira-kira ini ngemetan pengulon. Dalam hati saya jujur rasa nolak. Makanya aja sembrono nih janji ke pendeta. Apalagi janji sama Tuhan. Amin. Akhirnya saya doa. Oke, doa. Dalam hati saya, bayar lunasanmu. Sudah tahu, 2 hari orang-orang pegawainya ngomong cari dukun, orang pintar yang ngomong ini barangnya truk ini dikuras, dipindah menuju ke Semarang. Lalu saya ngomong sama dia, Pak, hubungi semua pabrik plastik di Surabaya. Kalau ada pabrik plastik, ada orang yang datang menawarkan biji plastik dengan harga di bawah pasaran, kamu harus curiga. Akhirnya dia lakukan. Dia hubungi pabrik plastik di Surabaya. Dia cerita bahwa dia ngangkut barang 1 kontainer dirampok. Saudara, saya berkata, Pak, golek ono di daerah Pasuruan, ojo golek ino Semarang, gak ketemu awakmu. Masalah itu, iya. Saudara, saya ini bukan dukun, saya pendeta. Tapi sekali-kali pelayanannya kayak dukun. Dia utus karyawannya, semua dikerahkan menuju ke Pasuruan. Dan mereka menemukan kontainer itu digerati dalam keadaan kosong. Dia telepon saya, Pak, puji Tuhan, Pak, kontainernya ketemu. Lalu apa? Puji Tuhan, kontainer ketemu. Yang penting bagi kamu tuh biji plastiknya, bukan kontainernya. Kontainernya aku dipencing di truk. Soalnya mencing duit. Sudah tahu? Kalau Tuhan mau berbuat itu ajaib, saudara. Satu saat dia dapat telepon dari salah satu pengusaha pabrik plastik. Dia berkata, Pak, iki ana wong nawano biji plastik, harganya miring, ada sekian puluh ton. Sudah tahu? Pada saat itu dia berkata, Pak, ada sekarang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat seperti itu dia berkata kepada saya, Pak, puji Tuhan, tolong doa. Oke, doa. Dan apa yang terjadi, saudaraku, saat itu pagi-pagi dia berkata, Pak, ini sudah diselidiki polisi.
sekarang lagi disandung di polisi di satu rumah kosong di daerah Mulyasari. Saya berkata, Pak, ketemu, jangan ragu-ragu. Dan betul, saudaraku. Pada saat polisi itu datang, saudaraku, ternyata orang-orang perampoknya itu pas mau masuk rumah kosong itu dicekel, tangkap polisi. Dan begitu dibuka, saudaraku, rumahnya itu karung-karungan biji plastik, saudaraku. Nah, pada waktu dia dikabari, dia datang ke situ, dia lihat kalung plastiknya ada di situ, saudaraku. Dia sujud menyembah di hadapan rumah itu, dia nyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lali sembahyang, lali telepon aku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada dia, Pak, maka nenek janji ke Tuhan, ojo sembrono. Kalau kamu janji di hadapan hamba Tuhan, jangan sekali-kali ngomong, Pak, sorry, saya kilaf, saya salah ngomong, saya cabut perkataan saya. Saya katakan kepada saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara saya, sebuah janji itu tidak bisa ditarik kembali. Lalu dia berkata, saudara tahu, akhirnya dia kehilangan hampir dengan harga mobil untuk biaya-biaya dan untuk polisi. Ini loh, saya beritahukan kepada saudara, nasar itu satu, jangan engkau tunda, apalagi engkau tidak membayar nasar. Siapakah yang bernasar? Pertama yang bernasar itu adalah Yakub. Yakub adalah orang pertama yang mengeluarkan nasar dari mulutnya. Kita baca ya. Di dalam kitab Kejadian. Pasal berapa? Kejadian berapa? 28. Saudaraku, orang yang bernasar di dalam saat kesesakan itu luar biasa. Makanya kalau hari-hari ini saudara mungkin dalam kesesakan, coba ngomong janji nasar kepada Tuhan. Ya, pada saat kau susah, pada saat engkau tidak penderitaan, di saat engkau tidak tekanan, di saat jalan-jalanmu rasanya butuh, engkau tidak ada pengharapan, saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau berkati aku akan berbuat ini, berjanji sama Tuhan. Dahsyat. Ini saudara lihat, semua orang yang di dalam kesesakan bernasar janji sama Tuhan, itu ada jalan keluar yang luar biasa. Yang pertama Yakub. Kita baca ya ayat 21, Kejadian 28 ayat 22. Ayat 18 dulu. Keesokan pagi harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya dan menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Yakub di saat dia dikejar-kejar dalam ketakutannya karena Esau kakaknya marah dan ingin membunuh dia lari tinggalkan keluarganya karena ibunya yang menyuruh
Dan kemudian dia menuju ke tempat Laban. Di tengah perjalanan Yakub tertidur di kota Luz yang kemudian menjadi Betel. Pada saat bangun pagi-pagi, Yakub menuangkan minyak atas batu itu, dan dia berkata, di tempatnya aku akan bangun bait Allah. Dan kemudian dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberikan aku roti untuk dimakan, air untuk diminum, dan aku bisa pulang dengan selamat ke rumah orang tuaku, maka engkau akan menjadi Allahku. Dan apa yang aku dapatkan dari semua hasil pekerjaanku, maka aku akan persembahkan kepadamu 1/10. Ini nazar Yakub. Tuhan dengar gak? Dengar. Tuhan lakukan. Lakukan. Makanya hati-hati loh. Tuhan itu akan melakukan apa yang engkau nazarkan loh. Dan apa yang terjadi? Saat itu Yakub di dalam pimpinan Tuhan sampai di rumah Laban, 14 tahun di rumah Laban. Kemudian dia menjadi sangat kaya dan sangat diberkati. Dan dia lakukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak adalah menjadi Allahnya. Dan dia lakukan memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan selama dia hidup. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat nazar Hana. Kita baca 1 Samuel pasal 1. Ayat yang ke-11. Ayat 10 dulu. Atau 9. Suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil bernangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara tahu siapa Hana? Hana adalah istri Penina, Elkanah. Dan dia adalah perempuan mandul, gak bisa punya anak. Dan pada saat itu, saudaraku, kemudian Elkanah menikah lagi, mengambil perempuan yang bernama Penina. Penina ini seringkali menyakitkan hati anak. Apalagi pada saat Penina punya anak, Hana mandul. Meskipun Elkanah mencintai dia, tapi dia sakit hati karena diperlakukan selaku dihina, disakiti, dilecehkan dengan Penina, tidak dihargai bahwa dia istri tua. Sampai satu saat dia membawa kepedihan hatinya, kesusahan sakit hatinya di hadapan Tuhan. Pada saat dia ajak ke Silo, saudaraku, untuk ke rumah Tuhan, disitulah Hana menangis di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat dia menangis, dia ngomong sama Tuhan, dia nazar, Tuhan, kalau engkau dengar doa hambamu ini, dan engkau mengaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan persembahkan dia kepada Tuhan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tangisan dan doa orang yang teraniaya.
tangisan dan doa orang yang dihina dan disakiti. Dan di saat seperti itu, dia nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan aku anak laki-laki, aku akan berikan dia untuk menjadi hamba. Tuhan melayani di bait Allah sepanjang umurnya. Setahun kemudian, Hana melahirkan anak laki-laki dan dinamailah Samuel. Saudara, saya beritahukan kepada saudara, orang yang bernazar di hadapan Tuhan di saat di dalam teraniaya, saat disakiti, saat di dalam penderitaan, saat di dalam kekurangan, di saat menghadapi masalah besar, dengar baik-baik saudaraku, bahwa Tuhan akan mendengar doa saudara dan Tuhan akan melakukan apa yang engkau nazarkan kepada Tuhan. Tuhan membuka kandungan Hana sehingga dia tidak menjadi perempuan mandul, tapi perempuan yang sanggup melahirkan. Tuhan mengubah aib yang ada di dalam dirinya. Karena bangsa Israel, kalau ada perempuan yang gak bisa beranak, saudaraku, itu merupakan sebuah aib. Oleh sebab itu saya beritahukan kepada saudara, janji atau nazar di hadapan Tuhan, di saat engkau terpegang, itu kuasanya dahsyat. Akan terjadi terobosan di dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Amin. Saya nggak tahu hari ini apa yang saudara sedang alami. Lakukan. Yang ketiga, nazar Yunus. Sudah perhatikan? Yuk. Kita baca kitab Yunus. Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kepadamu, dan apa yang aku nazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saat kapan Yunus ngomong seperti ini? Saat dia ada di perut ikan, saudaraku. Saat Yunus di dalam kesesakan, dia gak bisa bergerak apa-apa. Saat ini sudah mungkin banyak orang Kristen sudah gak ada daya, gak bisa bergerak, kerja gak punya duit. Rasanya bangkit itu gak mungkin. Saudaraku, Yunus di dalam kesesakan selama ada di perut ikan, keluarlah perkataan ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kita baca ayat berikutnya. Setelah dia ngomong seperti itu, apa yang Tuhan kerjakan? Ayat selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan akan keluarkan saudara dari kesesakanmu. Tuhan akan membuat engkau dan saya keluar dari segala tekanan dan persoalan hidup. Pada saat engkau berkata, Tuhan, apa yang ku nazarkan, pulang dari gereja ini, aku akan bayar.
Saya nggak tahu engkau pernah berjanji apa kepada Tuhan. Tapi hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan sekedar cuma mengingatkan. Saudara lakukan atau tidak, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi saya berkata kepada saudara pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah akan melakukan mujizat kepada saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal Tuhan akan lakukan kepadamu. Coba kau janji sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu cara mau janji apa sama Tuhan. Kalau Tuhan karuniai aku anak, kalau Tuhan karuniai aku kekayaan, kalau Tuhan karunia aku berkat, aku akan berbuat ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengar saudaraku, Tuhan akan lakukan itu untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang terakhir adalah nasarnya Daud. Yuk kita lihat Mazmur 22 ayat yang ke-26. Mazmur 22 ayat 26. Orang yang rendah. Loh. Betul ya? Oh ini ya, ayat 25. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Makanya pemulihan itu kadang-kadang simpel. Hanya saudara janji sama Tuhan, Tuhan, aku mau bayar nasarku. Aku tidak mau berhutang kepada Tuhan. Berhutang kepada manusia aja Tuhan ngomong dalam Alkitab, kamu jangan berhutang apapun kepada manusia. Amin. Apalagi kita berhutang kepada Tuhan. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan oke, ampuni aku salah. Selama ini aku belum membayar nasarku. Tapi hari-hari ini aku akan selesaikan bayar nasarku. Dan saudara tahu, saya juga pernah bernazar. Saya bernazar memberikan sebuah mobil untuk hamba Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Pada saat saya masih menjadi pengusaha, saya berkata saya kepingin Tuhan memberkati yayasan saya ini sebuah mobil. Mobil itu untuk pelayanan, saudaraku. Tapi pada saatnya Tuhan ingatkan saya, saudaraku, saya sudah mulai banyak masalah. Akhirnya saya bertindak. Saya serahkan mobil saya, saudaraku. Pada waktu itu saya punya 3 mobil. Velo Kombi 1, Alfa Romeo 1, dan 1 Fiat. Fiat ini yang dipakai almarhum Jeremia Rim pelayanan kemana-mana. Dia pakai mobil saya. Dan pada saat itu saya berkata, oke, mobil Fiat ini saya serahkan ke Lawang, ke Jalan Suci. Hilang, mobil saya hilang. Memang berkurang 1. Tapi saya beritahukan kepada saudara, lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya buat saudara dan saya. Amin. Pulang dari gereja ini, bayar nasarmu. Kalau tidak, jangan sampai Tuhan menuntut itu daripadamu. Yunus bernasar, dia ingin melayani Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi nabi. Tapi pada waktu Tuhan pakai Yunus, kamu ke Niniwe, beritakan pria pertobatan ke Niniwe. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yunus gak mau ke Niniwe, karena Niniwe orang jahat yang tidak layak untuk diampuni. Dia ke Tarsis,
Makanya orang yang berjalan tidak sesuai dengan rencana Allah berantakan. Makanya saya beritahukan kepada saudara, Yunus berkata, Tuhan, apa yang kunasarkan aku akan bayar. Dia pergi ke Niniwe dan dia menyerukan supaya Niniwe bertobat. 120.000 orang manusia yang ada di Niniwe, dari raja sampai rakyat, semua binatang supaya diserukan supaya berpuasa dan mereka bertobat. Dan Tuhan memulihkan Niniwe dan tidak menjadi membuat Niniwe dihukum seperti Sodom dan Gomora. Puji Tuhan. Yuk, pagi hari ini, khususnya saudara yang sedang di dalam tekanan penderitaan, coba ucapkan sebuah janji di hadapan Tuhan. Tuhan akan dengar dan Tuhan akan lakukan. Tapi bagianmu adalah menepati janjimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau kau ingatkan kami tentang Nazar ini, biarlah apa yang kami nazarkan kami akan persembahkan sebagai ucapan syukur kepadamu, sebagai bukti ketaatan kami atas setiap janji kami di hadapanmu Tuhan. Kalau pagi hari ini kau melihat ada di antara kami yang pernah janji kepada Tuhan, namun sampai hari ini kami belum melakukannya. Sebelum goncangan itu terjadi, sebelum badai itu menerpa kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, biarlah kami pagi hari ini mengambil keputusan untuk membayar nazar kami kepadamu Bapa. Roh Kudus Allahku, berbicaralah lebih lanjut dalam hidup kami. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi suara Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami sampai kami bertobat dan melakukan apa yang menjadi janji kami kepadamu Tuhan. Ajarkan kami seperti Hana, ajarkan kami seperti Yakub, ajarkan kami seperti Yifta yang berani bernasar dan berani membayar nasar kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan pujian yang bagimu. Kami tidak mau seperti Yunus melupakan nasar kami, sehingga terjadi badai gelombang dan membuat Yunus diam kesasakan selama 3 hari di dalam perut ikan. Pada saat Yunus sadar, Yunus berjanji kepada Tuhan dia akan membayar nasarnya. Dia mau menjadi hamba Tuhan yang taat. Dan kemudian Tuhan memerintahkan ikan mengeluarkan Yunus, memuntahkannya ke darat. Dan dia langsung berjalan menuju Niniwe. Dan dia berseru-seru kepada penduduk Niniwe, bertobatlah. Dan Niniwe dengar seruan Yunus dan mereka bertobat. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh bertobat. Kami boleh menyadari akan kesalahan, kekeliruan kami, kesesatan kami. Hamba berdoa, berkati semua jemaat, bahkan setiap umatmu yang mendengar dan melihat siaran ini. Kiranya Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya mengundang yang bertugas berjamaah maju ke depan.
dan kau dengar bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terserani bagiku. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terserani bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Pada dia keminat Tuhan. Bapa ya kami yang baik, kami bersyukur pada Engkau. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menepati apa yang kami katakan untuk Tuhan, supaya kami belajar menepati apa yang kami ucapkan, supaya kami tahu Tuhan, semuanya itu adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak, sebagai kebenaran yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kami alami, kiranya Tuhan tolong supaya kami yang lemah menjadi kuat, kami yang tidak mengerti dijadikan lebih mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan kami yang tidak benar dibuat benar oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami kiranya hari ini dilayakkan oleh Engkau untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu sebagai meterai firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami selalu diberkati dan ditolong Tuhan.
pengampunan-Mu adalah pengampunan yang sempurna, supaya kami mempunyai hidup yang baru dan hidup baharui sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani kami, yang melayani Engkau pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami juga dilayakkan untuk menerima roti dan anggur pun Tuhan, supaya kami boleh menerima kekudusan dan penyempurnaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Angkat roti tinggi-tinggi. Bapak, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini Kau melayakkan kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa, kami rindu Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, yang berdosa diampuni, hidup kami disucikan dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Dan bila pagi hari ini, oleh kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus, kami boleh menerima pembaruan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyucikan hidup kami dan menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami beroleh tubuh kemuliaan yang akan menjadi bagian kami untuk memasuki kekekalan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kalau pagi ini Kau melayakkan kami. Karena kami yang berdosa, yang tidak layak ini Tuhan, pagi hari ini Engkau berkenan atas kami dan memberikan tubuh dan darah-Mu menjadi materai bagi kehidupan kami sebagai milik Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk menerima persekutuan yang dahsyat ini di dalam perjamuan kudus ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti lalu memecah-mecahkan dan Dia berkata kepada murid-muridnya,
inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan karena kamu. Dan setelah makan dia berkata juga, saudaraku, yang mengambil cawan lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memperingati kesengsaraanku. Dan pada saat kau makan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan berjanji aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah. Kita akan jalan. Setelah makan, ia mengambil cawan. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Kami sudah menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Bapa. Saat pagi hari kami yakin kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan menyucikan pelanggaran kami. Dan Roh Kudus akan terus memimpin kami di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Petugas cawan akan bersiap dengan membuka cawan. Dan kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati pada pagi hari ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami memberikannya dengan ketulusan hati dan penuh dengan sukacita untuk pekerjaan di tempat ini. Dan yang siap memberikan persembahan dengan sukacita sama-sama katakan amin. Silakan petugas persembahan dapat berapa.
Puji Tuhan, sudah diberkati pagi ini. Minggu depan kita kembali akan ibadah di tempat ini, ya. Tuhan akan memberkati. Mari kita balik berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Sekarang setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita. Sebab Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan menghadapkan kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan mulai hari ini kasih karunia Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Perlindungan Tuhan yang sempurna akan memberkati engkau, menyertai engkau, menjauhkan engkau dari malapetaka, dan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu memagari engkau dengan darah-Nya yang kudus. Engkau bersama keluargamu, dan apa saja yang engkau lakukan, Tuhan menyertai-Mu. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau pulang diberkati Tuhan, katakan amin.